Halo semua, welcome back to my YouTube channel Marcella Putri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Marcella Putri Atisida, kelas 2020D, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi keperawatan. Yang pertama itu menurut para ahli, 5 para ahli. Yang pertama, Menurut Edward de Pari, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu, mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, bahwa komunikasi adalah suatu rangkaian peristiwa yang terkait dalam penyampaian pesan dari pengirim ke penerima. Yang ketiga, menurut Citi, yaitu bahwa komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Yang keempat, menurut William J. Scheller, yaitu proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan, diterima dan diberi arti. Yang kelima, menurut Forsdale, bahwa komunikasi adalah proses individu dalam mengirimkan stimulus. Yang berikut, tujuan dari komunikasi. Yang pertama, menyampaikan ide atau informasi berita. Kalau kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya itu adalah sampainya atau dapat dipahaminya apa yang ada dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Misalnya, sambil contoh, misalnya itu komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, rencana tindakan, prosedur tindakan, atau menyampaikan hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Yang kedua itu memengaruhi orang lain. Komunikasi yang kita lakukan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan memengaruhi perilaku orang lain. Misalnya, komunikasi perawat kepada pasien saat memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat, hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang sehat dan olahraga yang teratur. Yang ketiga itu mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku. Maksudnya itu jika kita bicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan. Contohnya itu komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatan serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatannya. Yang keempat itu memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak komunikasi terjadi dengan tujuan memberikan pendidikan. Misalnya komunikasi orang tua dengan anaknya, guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan kliennya, dan lain-lain. Contohnya itu komunikasi yang dilakukan perawat saat memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada pasien tentang pencegahan penularan penyakit, memberikan pendidikan tentang pertolongan di rumah pada anggota keluarga yang sakit demam berdarah, dan yang kelima itu memahami orang lain. Jadi komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikasi dan komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberi makna pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Yang berikut itu
Yang berikut itu unsur-unsur komunikasi. Yang berikutnya tadi unsur-unsur komunikasi. Jadi unsur-unsur komunikasi itu ada 7. Yang pertama referen, pengirim atau sender dan penerima atau receiver, pesan, media, umpan balik, variabel interpersonal dan link. Yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi verbal. Jadi komunikasi Siti itu mendefinisikan bahwa komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata yang diucapkan secara oral dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi oral adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung dengan cara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon atau telekonferensi. Komunikasi oral dilakukan untuk menyampaikan informasi secara cepat atau untuk memperjelas pesan atau informasi tertulis sehingga informasi lebih akurat. Contohnya saat menjelaskan rencana asuhan keperawatan kepada pasien, menjelaskan prosedur tindakan, melakukan konsultasi, kolaborasi, atau melaporkan kondisi klien dan sebagainya. Yang kedua itu komunikasi nonverbal. Setelah Anda memahami komunikasi verbal, selanjutnya Anda harus komunikasi nonverbal, yaitu adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan langsung secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara oral ataupun tulisan. Yang berikut itu faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi. Secara umum, faktor yang memengaruhi komunikasi dapat ditinjau dari proses komunikasi dan elemen komunikasi. Jadi, ada 5 faktor utama yang memengaruhi komunikasi. Yang pertama itu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan dan menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu, harus mempunyai pengetahuan yang memadai, menguasai materi, dan memahami bahasa yang digunakan lawan atau language mastery. Hal ini penting karena salah satu hambatan dalam komunikasi adalah adanya ketidaksesuaian bahasa yang digunakan antara komunikator dan komunikan. Contohnya itu dahar atau kromo inggil dalam bahasa Jawa, berarti makan untuk tingkat tinggi atau orang yang kita hormati, misal pada orang tua, guru, dosen, dan sebagainya. Yang kedua itu pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informatif dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Yang ketiga itu komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Seseorang komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Seorang komunikan yang berpenampilan acak-acakan berarti tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Demikian pula jika komunikan tampak sombong atau angkuh akan memengaruhi psikologis komunikator yang berdampak pada tidak efektifnya pesan yang disampaikan. Yang keempat itu umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikan memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umpan balik ini penting bagi komunikator karena sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan komunikasi. Yang kelima itu atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan yang kondusif atau conducive dan nyaman atau comfortable. Lingkungan yang kondusif yaitu lingkungan yang mendukung berlangsungnya komunikasi efektif. Yang terakhir itu hambatan dalam komunikasi.
Hambatan dalam komunikasi ada 10, yaitu yang pertama stereotip, yang kedua setuju dan tidak setuju, yang ketiga defensif, yang keempat menentang atau argumentasi, yang kelima menyelidiki, yang keenam menguji, yang ketujuh menolak, yang kedelapan mengubah topik dan subjek, yang kesembilan pemberian keterangan atau palsu demi menenangkan klien, yang ke-10 melontarkan penilaian. Oke, baik, itu saja materi yang saya berikan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.